Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto beberapa waktu lalu mengeluarkan 10 strategi pengurangan angka kematian COVID-19. Kemudian kami akan mengajak Anda menjabarkan ke-10-nya bersama narasumber dalam dialog Nusantara Petang. Telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Selamat petang Dr. Eka Ginanjar, Ketua Tim Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi PBID. Selamat petang, Dok. Selamat petang Pak Mas Irsa, selamat Siap. petang pemirsa sekalian di Iya. rumah. Semoga sehat selalu. Siap, sehat ya, Dok ya. Insya Allah. Baik, Dok, saya bacakan data terlebih dahulu sebelum saya minta tanggapan Anda begitu. Baik. Hingga hari ini kasus nasional bertambah 4.317. Dengan begitu total kasus hingga saat ini 295.499. Ini data yang kami dapat siang tadi ketika konferensi pers tim gugus tugas COVID-19. 4.000 angka yang lumayan besar untuk nasional yang sudah terjadi beberapa hari belakangan. 4.000, bahkan angkanya bisa dikatakan terus meningkat begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Nasional 4.000 selama beberapa hari ke belakang. Ya, jadi angka yang terus bertambah ya, ini merupakan warning bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena artinya kita bisa kasus yang infeksi itu ditemukan semakin lama semakin banyak. Ada dua hal sih memang yang menjadi masalah di sini atau penyebabnya. Yang pertama memang kasusnya bertambah banyak dan saya rasa ini juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan ya, melihat masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan, masih abai dengan tidak memakai masker, atau masyarakat yang masih bertemu berkerumun di mana-mana, dan klaster-klaster baru bermunculan ya. Karena apa? Di kantor makan bareng, sirkulasi udara dan lain segala macam belum diatur dengan baik atau belum sesuai dengan standarnya. Dan faktor kedua adalah kemampuan testingnya yang meningkat. Jadi ini positif, kalau yang ini positif. Ya. Kemampuan testing yang meningkat, artinya kita banyak menemukan kasus-kasus yang sebenarnya tidak bergejala, tapi kita tahu dia positif, sehingga kita bisa melakukan containing ya. Kita bisa mengisolasi sehingga dia tidak menularkan. Ya, kalau yang kedua ini positif, dan saya rasa saat ini kejadiannya dua-duanya itu sedang berjalan, sedang terjadi seperti itu. Baik, ketika Anda berbicara soal testing begitu, tes rapid test yang dikatakan ini bukan sebagai rujukan bahwa si orang tersebut terjangkit atau positif begitu. Ketika kita melakukan tes swab dengan harga yang cukup mahal begitu, belum terjangkau bagi masyarakat rendah, seperti apa tanggapan Anda seharusnya? Ya, yang pertama memang betul rapid test itu tidak menjadi standar. Kenapa? Karena ada posisi-posisi atau kondisi-kondisi yang menyebabkan rapid test itu menghasilkan hasil yang palsu, hasil yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Misalnya waktu pengambilan. Yang kedua, kondisi tubuh yang imunitasnya kurang, atau yang ketiga masalah kualitas alatnya. Jadi banyak faktor yang menentukan sehingga bisa positif palsu atau negatif palsu, sehingga rapid test tidak bisa dijadikan pedoman, ya, tidak bisa dipakai kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah diperhitungkan kelemahan-kelemahan dari rapid test tersebut. Tapi untuk awam screening itu tidak bisa dilakukan. Nah, PCR test ya memang saat ini dirasakan harganya masih mahal, masih rata-rata di atas 1 juta, 1,5 juta ya, bahkan lebih. Ini merupakan PR untuk kita semua. Seharusnya memang kita, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahu-membahu untuk bisa mewujudkan hasil tes ini bahkan gratis untuk masyarakat. Seperti itu. Karena ini penting sekali, ini kunci menentukan ini orang iya atau tidak COVID-19, baik untuk perawatan maupun untuk tadi melakukan containing ya, memisahkan antara yang positif dengan yang negatif. Ini penting sekali. Baik, Dok, ini berkaitan dengan strategi Kemensos yang ke-10 tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Itu sudah dilakukan, Dok, di rumah sakit di Indonesia? 10 ini ya kurang lebihnya sih sudah dilakukan ya, tapi mungkin Indonesia ini diskrepansinya besar ya. Di Jakarta beda dengan di daerah-daerah lain. Saya lihat sih memang beberapa kali juga kami dari ini ikut berkoordinasi tentang terlibat dalam
terutama 9 provinsi yang angkanya tertinggi. Jadi diusahakan seperti itu. Tapi memang sangat dipengaruhi oleh kondisi daerahnya, ya, kondisi political will juga dari pemerintahnya. Ya, apalagi saat ini ada pilkada yang ya kita sangat mengkhawatirkan terjadinya kerumunan-kerumunan yang terjadi penularan. Sehingga ya ini harus kerjasama antara pemerintah juga dengan masyarakat. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya masyarakat saja. Seperti itu, Mas. Baik, Dok, ini bisa dikatakan akan terjadi kecemburuan sosial meskipun tenaga kesehatan ini berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Namun bagaimana mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, bahkan untuk rapid test yang harganya hanya berkisar ratusan ribu, tidak bisa, apalagi dengan PCR yang harganya mencapai jutaan rupiah. Ini kondisi yang mungkin akan menjadi ketimpangan sosial ketika tenaga kesehatan diprioritaskan oleh pemerintah, sementara masyarakat tidak. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, sebenarnya ya untuk tes ini memang bagus ya. Tadi semakin banyak tes dilakukan screening semakin baik, semakin luas dilakukan. Ya. Tetapi prioritas bisa dilakukan ya, kita bisa melakukan prioritas, dan prioritas ini pada orang-orang yang memang mempunyai resiko tinggi. Tim medis yang melakukan pelayanan pada pasien itu mempunyai resiko tinggi karena dia ketemu pasien setiap hari. Makanya kita dengar dokter atau nakes yang terkena makin lama makin banyak, itu menggambarkan kasus yang semakin banyak. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat? Untuk rapid test aja nggak mampu. Ya, masyarakat sebenarnya dihimbau ya 3M dulu lah, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Sama, tenaga medis juga kalau di rumah ya harus begitu, masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, seperti itu. Nah, tetapi untuk testing, kalau dia tidak terpapar atau tidak beresiko, lebih baik melakukan itu dulu. Tapi kalau pemerintah punya kemampuan testing yang bagus, ya, meningkat terus sesuai dengan standar WHO, maka itu lebih baik dilakukan. Tapi jangan dibebankan kepada masyarakat, karena terus terang, ya ini jadi beban kalau memang tidak bisa, masyarakat tidak mampu. Makanya ini harus punya program khusus sendiri dan juga skala prioritas bagi pelaksananya. Baik, ini berkaitan yang dengan strategi yang ke-9. Ketika strategi yang ke-10 adalah tes PCR gratis, yang 9 adalah perlindungan terhadap tenaga medis. Kemarin saya sempat berdialog dengan Dr. Mayesa ketika tenaga medis, terutama dokter ini yang berguguran mencapai 100 lebih begitu. Bagaimana perlindungan tenaga kesehatan khususnya dokter selama ini yang Anda rasakan, Dok? Ya, informasi yang saya terima saat ini sudah 131. 131, oke. 131, tapi nanti perlu dikonfirmasi. Yang pasti 127, tapi ada tambahan jadi 131. Perlindungan terhadap dokter, secara khusus ya karena saya dokter, tapi secara umum tenaga kesehatan, itu sebenarnya sangat terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah masalah di hulunya saja, karena dokter itu hilir. Ya, hulunya adalah apa? Tadi balik lagi, angka di masyarakat harus ditekan. Angka di masyarakat harus terkontrol. Ketika angka di masyarakat itu tidak terkontrol, maka mereka akan datang ke fasilitas kesehatan. Lama-kelamaan fasilitas kesehatan tidak mampu untuk menampung pasien-pasien ini. Akibatnya, maka fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit, layanan kesehatan dan segala macam akan full, ya, atau akan exhausted, ya, akan kepenuhan, kelelahan. Dan termasuk tim medisnya. Makanya tim medis atau dokter dan tenaga kesehatan lain akan mengalami paparan, ya, karena ketemu pasien terus, overload virusnya banyak, dan kalau kena semakin banyak virusnya mudah jadi jelek, ya, jadi berat dan kritis. Itu nomor satu. Yang kedua adalah di fasilitas kesehatannya tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah pengendalian risiko infeksi. Pengendalian risiko infeksi itu ada hierarkinya, Pak Mas Irsal. Ya, hierarkinya itu yang nomor satu memang adanya vaksin dan lain segala macam. Tapi kita kan belum bisa mencapai itu. Yang paling penting adalah pengendalian teknik dan pengendalian administrasi, kemudian APD. APD sudah banyak dibahas, ya, bagaimana standarnya, bagaimana pemenuhannya dan lain sebagainya. Tapi APD itu adalah posisinya paling bawah.
dari perlindungan itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengendalian teknik, misalnya tempat praktek, sirkulasi udaranya, zonasinya yang betul, triasenya. Triase itu memilah mana pasien COVID, curiga COVID, atau pasien yang non-COVID. Ya. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan, sirkulasi udara, arah udara dan lain sebagainya. Pengendalian administrasi terkait dengan tadi aturan-aturan wajib pakai masker di rumah sakit, wajib tes PCR setiap reguler karena risiko tinggi dan lain sebagainya. Sehingga pengendalian itu harus dilakukan. IDI sudah membuat buku pedoman mitigasi perlindungan dokter dan itu sudah menjadi panduan kita. Kita maunya begitu. Dan stakeholder baik rumah sakit, pemerintah harus bisa memenuhi itu. Kalau tidak akan banyak dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang berguguran dan kerugian pada masyarakat kalau terjadi. Baik, selanjutnya akan merujuk kepada strategi yang ke-7, standarisasi perawatan rumah sakit rujukan. Bagaimana bisa peningkatan standarisasi rumah sakitnya kalau tenaga kesehatannya ada salah satu di Jakarta Selatan rumah sakit dengan tenaga kesehatan terbanyak terjangkit positif COVID-19. Tanggapannya nanti, Dok, karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Petang akan kembali usai jeda.